Nah, sepanjang tahun ini Tuhan memberikan kita visi ataupun tema adalah kita akan dibawa kepada dimensi yang tertinggi. Nah, kalau mau dibawa ke dimensi yang tertinggi, pasti masih ada sisa-sisa yang melekat di dalam diri kita itu pasti mau dilucutin, ya, supaya kita bisa naik ke dimensi yang tertinggi. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sayang sama kita, ya, karena buat apa Dia menebus kita, ya kan? Karena Dia begitu sayang kepada kita dan kita sangat berharga di matanya. Nah, untuk mengerti maksud dari Tuhan, mari kita baca Efesus pasal 2. Bisa dibuka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita baca. Agak panjang kita baca 10 ayat. Biasanya kan sedikit-sedikit aja kita baca, paling 5 ayat ya, 4 ayat. Tapi kali ini agak panjang karena supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Mau bawa kita kepada dimensi yang tertinggi. Nah, kita baca sama-sama deh. Atau saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 deh. Ayat 1 saya baca dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat 2 silakan. Oke, ayat 3. Sebenarnya dahulu kami, artinya saya, Bapak Ibu dan kita semua, juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 silakan. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Silakan. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 silakan. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat LTVC, 10 ayat yang kita baca, garis besarnya seperti apa dulu? Bapak Ibu sahabat LTVC mesti melihat ada satu kata kunci yang penting buat kita di sana. Yaitu kata kerajaan. Bisa ditampilkan tadi ayat 2 kalau tidak salah. Ayat 2. Nah, ada kata kerajaan di sana. Berarti apa? Kalau saya gambarkan supaya gampang dipahami adalah ayat 2 tadi dikatakan ada kerajaan yang bukan dari itu. Jadi kerajaan iblis. Saya gambarkan sebelah kiri saya. Oke, kerajaan iblis. Terus dikatakan tadi ada kita dapat kedudukan di sorga. Itu berarti kerajaan berarti sebelah kanan. Jadi ayat ini menggambarkan secara garis besar selain semuanya adalah kasih karunia, tapi kita mesti mengetahui sepanjang kita hidup di dunia ini, kita pasti berhadapan dengan yang namanya kerajaan iblis sama kerajaan ataupun kerajaan Allah. Ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Alkitab mencatat kerajaan iblis kekuatannya berapa besar? Masih ingat Bapak Ibu kalau baca Alkitab, sahabat LTVC? 1/3 benar.
Kerajaan Allah berapa kekuatannya? 2 per, karena sepertiga malaikat dibawa lari oleh siapa? Lucifer. Kekuatan sorga 2/3. Nah, kalau begitu Tuhan pasti mencari kekuatan yang baru untuk menutupi yang sepertiga tadi di sini, sebelah kiri. Siapa yang akan menduduki posisi itu? Saudara dan saya. Tapi nanti kita lanjut ya. Jadi itu kekuatannya. Berarti kalau kita bicara kerajaan iblis di kiri, kerajaan Allah di kanan, gelap di sebelah kiri, terang di sebelah kanan. Apa sih karakteristik daripada kerajaan iblis? Bapak Ibu, Alkitab mencatat 1 pendusta, 2 pencuri, 3 pembunuh, 4 pembinasa. Kerajaan iblis. Kalau kerajaan Allah adalah memberi kehidupan, artinya ada keselamatan. Nah, kerajaan iblis itu dikuasai apa? Kedagingan, hawa nafsu. Nah, kalau kerajaan Allah dikuasai apa? Roh Kudus. Nah, itu garis besarnya. Supaya kita bisa pahami. Ya. Nah, Paulus sebenarnya mau dengan gampang menjelaskan ayat ini. Nah, dikatakan begini tadi, ayat 1 dan ayat 2 tadi kita udah baca. Kita ini kadang-kadang diremote sama siapa? Kerajaan iblis. Kalau saya bicara kata diremote, artinya apa? Kita dikendalikan. Kayak drone lah, kalau mau terbangin drone, kalau kita lihat perang itu kan drone diterbangin terus ada yang ngatur, di remote. Supaya mencapai apa? Tujuan, tempat yang mau dia serang. Nah, kita itu kadang-kadang di remote sama kita nggak sadar Bapak Ibu. Kita di remote sama sebelah sini, bukan di remote sama Roh Kudus. Kalau kita di remote sama Roh Kudus, pasti endingnya baik, endingnya puji Tuhan ya. Tapi kalau di sini sudah pasti tadi kita katakan karakteristiknya apa? Kita binasa kalau di sini ya. Nah, kalau kita di remote sama si jahat, itu ayat 1 itu tegas katakan, kita sudah mati loh, nggak main-main loh. Kalau kita di remote dari kerajaan iblis ini. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mencapai sasaran. Nah, kita menyerahkan diri kita di remote atau tidak? Itu pertanyaan. Harusnya kita tidak menyerahkan diri kita di remote sama si jahat atau dikendalikan. Pakai remote control. Ya. Dia pasti pakai pikiran kita yang dikendalikan sama si jahat. Nah, kalau sudah terlalu lama dikendalikan oleh sebelah kiri saya ini, yang saya gambarkan sebagai kerajaan yang jahat, gelap, ya. Apa yang terjadi pada diri kita? Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sebelah sini. Kalau makin lama kebiasaan itu jadi apa, Bapak Ibu? Karakter. Kita kalau di remote terlalu lama sama si jahat, sama iblis, itu jadi karakter. Nah, kalau jadi karakter terus-menerus, jadi apa? Nasib akhir kita. Itulah yang dikatakan tadi binasa. Hati-hati kita jangan terlalu lama di remote sama si jahat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus intinya mau katakan tadi itu ada 2 kerajaan yang akan ditemui atau dihadapi oleh setiap manusia. Nah, berarti ayat yang kita baca tadi itu ada satu kebenaran yang paling penting yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Bahwa ikatan dosa itu apa? Membuat kita mati. Itu kebenarannya. Artinya apa? Kita mati rohani. Yang menuju kepada apa? Mati jasmani. Kalau bicara kata dosa pasti semua takut. Benar nggak? Takut. Padahal arti kata dosa itu tidak mencapai sasaran Bapak Ibu. Kalau kita di remote sama si jahat, Tuhan nggak bisa nge-remote kita. Artinya apa?
tujuan yang Tuhan kehendaki kita capai, itu kita nggak dapat. Akhirnya kita melenceng kepada tujuan yang diinginkan oleh si kerajaan iblis tadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati supaya kita mencapai sasaran. Pada saat kita tidak mencapai sasaran, kita tidak ada di dalam dunia terang. Kita pasti ada di dalam dunia yang gelap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya Yohanes katakan di pasal 8 ayat 34-35, nggak usah dibuka. Nah, Yesus mengingatkan kita harus mencapai sasaran. Yesus mengingatkan kita harus mencapai sasaran. Apabila kita tidak capai sasaran, maka apa? Kita sudah menjadi apa? Hamba daripada si jahat. Nah, Yesus katakan, hamba si jahat tidak akan tinggal di mana? Di rumah Bapa, di kerajaan Allah. Nah, tadi dikatakan kita dapat posisi di sebelah sini loh. Dari kerajaan sorga. Kalau di sini nggak ada. Ya. Makanya Yesus ingatkan itu. Nah, Paulus mengingatkan kita dari ayat 1, 2, dan 3 tadi yang kita baca. Paulus mengingatkan supaya kita tetap berada di posisi kerajaan Allah. Berada di posisi terang, tidak di posisi gelap. Nah, bagaimana anak Tuhan harus bersikap kalau melihat ada teman-temannya yang ada di kerajaan gelap? Bagaimana harus bersikap? Yeskiel katakan di pasal 3 ayat 20-21, wajib mengingatkan. Benar nggak Bapak Ibu? Wajib mengingatkan. Apabila tidak mengingatkan, maka kalau dia punya masalah, kita yang tanggung. Jadi kalau ada sahabat kita yang kita tahu dia ada di posisi sebelah sini, Bapak Ibu, sebelah kiri, kita wajib mengingatkan untuk kembali. Tapi nggak semua orang mau diingatkan. Kadang-kadang kita mengingatkan kita di musuh, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita selesai sama Tuhan. Kita dibenci manusia nggak apa-apa, asal jangan dibenci sama Tuhan. Itu yang paling penting buat kita. Saya tidak akan lama-lama khotbah, tapi esensinya saya berharap hari ini semua bisa dapat ya. Nah, apabila kita tidak mencapai sasaran, maka kita apa? Gagal apa? Meraih cita-cita kita. Gagal apa lagi? Meraih mimpi kita. Gagal apa lagi? Melakukan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Hati-hati makanya. Jadi kata dosa tadi itu bukan sesuatu yang memberatkan kita. Ada orang kadang-kadang anti kata itu. Sebenarnya kata itu artinya tidak mencapai sasaran. Bapak Ibu kan semua mau capai sasaran. Paulus ingatkan kita. Gini loh, Paulus ingatkan begini. Kita ini kan sudah ada di sini. Di terang. Berapa banyak orang yang suka keluar masuk? Itu loh maksudnya. Saya gampang aja, bicaranya gampang. Keluar masuk begini. Sebentar di sini terang, sebentar di sini di gelap. Banyak kan orang suka begitu. Nah, Paulus bilang maksudnya tadi itu jangan. Kenapa Paulus bilang jangan? Apabila kita tidak menemukan kasih karunia untuk berhenti, habislah kita. Itu maksudnya Paulus. Jangan main-main. Sebentar di sini, sebentar di sini. Nanti ini balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Makanya kalau enggak ketemu kasih karunia dari Tuhan, selesai. Memang sekarang enggak kelihatan, tapi nanti ya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, dunia nyatanya lah kita ngomong, kadang di sini, kadang di sini. Itu bisa terjadi di pekerjaan juga. Bisa terjadi di keluarga juga. Bisa terjadi di pelayanan juga. Bisa terjadi di bisnis juga. Ini bisa sebentar di kanan, sebentar di terang, sebentar di gelap ya. Nah, tidak heran makanya kalau kita lihat
orang itu berselisih, bertengkar, marah, ya kan? Itu selalu kita lihat, karena kenapa? Suka pindah channel, sebentar di kanan, sebentar di kiri. Nah, itu penting buat kita ya. Gini loh, kalau kita terlalu lama di sebelah sini, maka yang kita pakai bukan standar yang sebelah sini, Bapak Ibu. Ingat loh, bukan standar Tuhan yang kita pakai, bukan standar firman Tuhan. Kalau kelamaan di sebelah sini, tadi saya bilang kebiasaan jadi karakter itu sudah mendarah daging. Nah, hati-hati. Pada saat kita sering di sini, Paulus ingatkan kita akan pakai standar dunia untuk bicara kepada orang-orang yang memakai standar dari firman Tuhan. Nggak nyambung Bapak Ibu. Pasti nggak nyambung. Disuruh bertobat dia malah ketawa. Kenapa? Standarnya standar di sini. Salah. Ya enggak lah, memang tahunya dia itu. Tapi kita wajib memberitahukan, ya. Wajib memberitahukan. Karena standarnya udah standar dunia, bukan standar dari firman Tuhan. Ini penting buat kita, Bapak Ibu yang dikasih. Nah, tadi dikatakan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja, yaitu roh jahat. Ya. Nah, roh-roh yang jahat ini itu udah bersumpah setia sama pimpinannya. Yang jahat aja bersumpah setia sama pimpinannya untuk menarik sebanyak mungkin orang ikut mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak bisa mencari penggantinya yang sepertiga itu. Makanya semua mau ditarik kepada yang sepertiga itu. Bisa nangkap ya, saya kira bisa nangkap deh. Nah, dia mengendalikan pikiran orang melalui remote-nya cara mereka, si jahat itu. Makanya dosen saya bilang begini, di setiap teritori itu selalu ada penguasanya dari roh jahat itu katanya. Di mana dia? Kita kan sering bisa melihat, misalnya di satu daerah itu, oh di sana banyak terjadi kekerasan. Atau di satu daerah itu banyak terjadi apa? Tempatnya itu penampungan barang-barang yang tidak benar gitu. Kan ada kan? Sering kita baca di medsos, baca di berita-berita toh, dan ada di medsos juga. Nah, ada teritorinya. Ada yang bengis, kata dosen saya. Bengis. Ada yang jahat, ada yang suka adu domba, ada yang malas. Ada yang suka meniupkan hal yang tidak benar. Dan masih banyak lagi. Itu bicara teritori. Ayat 1-2 tadi itu menggambarkan begini. Jadi ada dua pemisah ya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, ayat 3 dikatakan begini. Ayat 3. Paulus ini orang jujur. Saya kira kita LTVC semua orang jujur lah ya. Amin ya. Semua orang jujur juga, karena Paulus jujur. Paulus bilang begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya dong, saya, Bapak, Ibu semua, dulu kita kan di sini, sebelum bertobat. Ya kan? Tapi karena kita bertobat, kita pindah ke sini. Benar kan? Nah, Paulus itu jujur. Jadi, Paulus itu katakan, kalau dulu salah langkah ya sudah. Ya kan? Dulu ya sudah. Tapi kan sekarang harus balik kepada yang benar. Tapi sekarang enggak lagi. Jadi dulu aku memang di remote sama kuasa iblis ya. Tapi sekarang aku enggak di remote lagi. Nah, itu maksudnya ayat 3 ini ya. Nah, karena apa? Karena Paulus katakan tadi, di sini ini kedagingan semua. Hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan apa? Pikiran yang jahat. Nah, di sini semua. Kalau di sini kan enggak. Yang benar itu. Karena semua perbuatan daging itu menghalangi kita masuk surga. Bagaimana kita bisa dapat posisi? Tadi kan dibicara, ayat selanjutnya itu bicara posisi di kerajaan surga buat kita. Posisi di kerajaan surga juga posisi di bumi sebenarnya. Karena apa yang terjadi di sorga itu pasti terjadi di bumi. Ya. Itu kita harus ingat itu. Karena semua perbuatan daging, ini Paulus katakan perbuatan daging, itu berlawanan dengan kehendak Allah. Itu di Roma 8 ayat 7, nanti baca sendiri aja. Semua perbuatan daging berlawanan dengan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan daging, sudah pasti kita di remote sama si jahat.
Dan sudah pasti kita nggak mencapai tujuan yang Tuhan mau kita capai. Ya, yang intinya pada akhirnya kita cuma bisa dapat hukuman dari Tuhan. Ya, kalau begitu pada saat kita udah pindah ke sebelah kanan ini kan pikiran kita yang kita harus jaga, Bapak Ibu. Ya, pikiran kita. Pertanyaannya, kenapa sih kok orang masih udah di sini mau pindah ke sini? Kan jemaat kan pinter sekarang, suka nanya. Kenapa sih kalau udah di sini masih pengen ke sini? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena tidak taat. Tadi ayat 2 itu dikatakan orang-orang durhaka. Kata durhaka itu sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak taat. Jadi yang membuat kita bisa pindah adalah persoalan ketaatan, Bapak Ibu. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Dan ayat selanjutnya, Efesus 2 ayat 4. Coba, nah di sini nanti mulai jelas. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, tadi saya katakan sebelah kiri kerajaan iblis, sebelah kanan kerajaan Allah. Mimbar ini tengahnya, inilah kasih karunia-Nya. Di sini Anda boleh lewat aja. Anda mau pindah dari sini ke sini, tinggal masuk aja, lewat pintu kasih karunia. Pintunya itu nggak dikunci. Anda mau keluar lagi? Boleh keluar lagi. Tadi kan Paulus bilang, jangan. Karena pintunya nggak dikunci. Pintu kasih karunia ini nggak ada kuncinya. Anda boleh masuk, Anda boleh keluar. Anda boleh haleluya, besok halelupa. Boleh. Karena ke pintu kasih karunia tidak dikunci, Bapak Ibu. Sahabat LTVC. Nah, kasih karunia ini adalah pembatas. Inilah yang dikatakan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Bukti Allah mengasihi kita semua. Ya. Oleh sebab itu kita harus apa? Berakar dan tertanam dalam kerajaan sorga. Bukan di sini. Kerajaan iblis. Ya, Bapak Ibu. Nah, artinya kasih dan belas kasihan itu selalu dikaitkan dengan perbuatan nyata. Bukan hanya di bibir. Kasih dan belas kasihan itu dikaitkan dengan perbuatan nyata dan bukan hanya di bibir saja. Ayat 4 dan 5 ini dikatakan begitu. Tuhan mengasihi kita bukan saat kita lagi benar dan melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Enggak. Tuhan mengasihi kita pada saat kita lagi di sebelah sini. Lagi kita salah. Makanya pintu kasih karunia dibuka buat kita. Untuk bisa masuk ke dalam. Ya. Nah. Kita lagi tersesat. Tuhan menarik kita masuk ke dalam kerajaannya yang benar. Kita lagi tersesat waktu itu. Tapi betapa baiknya Tuhan. Tuhan memanggil kita melewati garis kasih karunia-Nya untuk masuk ke dalam. Bapak Ibu. Yang jadi persoalan diri kita sendiri sekarang. Apakah kita mau masuk atau mau masuk keluar? Tadi yang sudah dikatakan. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Ayat selanjutnya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, di sini. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 6 ini berbicara tentang posisi rohani yang dimiliki oleh orang percaya. Di dalam Kristus Yesus. Dan apa? Otoritas yang diberikan. Jadi bukan hanya sekedar kita diselamatkan, tapi ada janji buat kita semua. Ada posisi rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara tentang
kedudukan, berbicara dengan posisi, itu berbicara tentang hak-hak kerajaan anak Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sendiri tidak mempergunakan hak itu. Atau kita sendiri yang melepaskan hak itu. Sayang. Padahal hak itu sudah buat kita. Iblis tidak bisa curi hak kita. Dia tidak bisa bilang, datang begini, iblis. Datang ketemu Tuhan, aku mau ambil haknya misalnya si A. Gak bisa. Karena haknya si A tetap milik si A. Haknya si B tetap miliknya si B. Nggak bisa dicuri. Yang terjadi adalah si A sendiri yang tidak mengambil haknya. Atau si A sendiri yang menyerahkan haknya kepada si jahat. Sehingga haknya itu disandra sama si jahat. Dia tidak bisa pakai lagi. Sayang. Kalau hak kita itu diambil sama si jahat. Ada hak bagi anak-anak Tuhan. Jangan sampai hilang. Jangan anggap remeh Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Ini benar-benar Paulus mau jelaskan. Ya, Paulus mau jelaskan. Posisi duduk di surga. Gini, saya mau kasih gambaran yang lebih dalam lagi. Bapak Ibu masih ingat Paulus itu mendapat penglihatan, dia diangkat kemana? Posisi tingkat keberapa? Di Korintus. Nah, benar, berarti ada yang baca Alkitab di sini. Tingkat ke-3. Itu ada di 2 Korintus 12. Paulus, dia bilang, entah aku sadar, entah aku tidak sadar. Aku diangkat ke tingkat sorga yang paling tinggi. Makanya janji Tuhan kita akan masuk ke dimensi yang paling tinggi. Nah, coba buka di 2 Korintus 12 ayat 4. Ini penting. Ini penting supaya kita paham semua kenapa LTVC diberikan visi untuk bisa masuk ke dimensi tertinggi. Nah, kita lihat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan. Apa artinya ini? Berarti kita masuk dalam kumpulan bersama dengan Tuhan yang merancang segala sesuatu nantinya. Ada rahasia-rahasia sorga yang memang tidak boleh diketahui di bumi. Nah, kita termasuk orang-orang yang harusnya ke sana. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mau atau tidak? Pertanyaannya. Kalau kita nggak mau, hak kita nggak dipakai. Ini penting buat kita ya, penting buat kita. Tuhan mau kita memahami dia baik sama kita bukan hanya di bumi, Bapak Ibu. Bukan hanya di bumi, tapi di sorga. Dia menebus kita di bumi supaya kita bisa masuk ke tingkat yang ketiga tadi. Dia mau kita ada di sana. Bukan sekedar jadi Kristen-Kristenan, ya, yang biasa-biasa aja, enggak. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia, duduk satu meja loh. Bicara posisi, kembali ke tadi ayat yang 67 tadi, ayat 6, Efesus 2 ayat 6. Itu bicara kedudukan. Gini, Bapak Ibu kalau kerja di kantor, tiba-tiba dipanggil sama yang paling besar, paling tinggi itu, gimana sih hatinya? Seneng nggak? Pasti seneng. Kalau buat orang yang pernah kerja, yang berkarir, kalau enggak lain cerita ya. Tiba-tiba dipanggil bos nomor 1. Begitu dipanggil terus dibilang kamu naik jabatan, betapa senangnya kita. Ya. Dan itu terjadi. Dan firman Tuhan itu katakan demikian. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kok pada tegang semua? Saya baru lihat nih pada tegang, serius, pada atau aduh, dalam hati Tuhan ampuni aku banyak salah gitu ya. Enggak lah. Jadi yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang.
datang. Ya, artinya Tuhan itu mau kita dari sebelah sini pindah ke sebelah sini. Jangan pergi lagi ke sana. Saya kasih contoh gini. Gini. Saya nggak mau menyinggung siapa-siapa, saya kasih contoh ya. Contohnya gini. Kalau misalnya ada satu orang suka menyia-nyiakan waktunya. Tidak dipergunakan dengan baik. Sebenarnya yang sebelah kiri tadi karakteristiknya artinya apa? Waktu kita sudah dicuri. Benar nggak Bapak Ibu? Waktu kita udah dicuri, kita nggak sadar loh. Saya ketemu teman yang kemarin dia punya usaha, dia bilang gini, sadar tidak sadar, kita setiap kali masuk jebakan iblis. Karena dia perusahaannya banyak, karyawannya banyak, ribuan. Dia ngomong, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita itu masuk jebakan iblis. Yang sederhana aja dia bilang, soal waktu. Dia bilang, iblis itu kan pencuri, dia bilang. Dia curi waktu. Waktu kita harusnya sudah sama Tuhan, dia bawa kita ke tempat lain. Waktu kita harusnya baca Alkitab, dia bawa kita ke tempat lain. Bisa kan? Jadi hal yang paling gampang dia bilang, kita ini sering, makanya hati-hati. Jangan masuk ke sebelah kiri tadi, kerajaan yang jahat itu. Ini simple sekali Bapak Ibu, simple sekali. Jadi kita harus ingat, Tuhan itu mau kita konsisten, ya, berada di jalur yang benar. Ya. Tadi dikatakan ada bahasa yang tidak bisa kita mengerti oleh manusia. Berarti apa? Ada hikmat-hikmat daripada Tuhan yang melampaui pengetahuan kita di bumi. Nah itu harus koneksi terus, online terus sama Tuhan. Baru bisa kita paham. Ada hikmat yang tinggi yang tidak kita pahami dari bumi ini. Makanya sering nggak nyambung kan kalau kita ngomong sama orang-orang yang masih di sebelah sini. Pasti nggak nyambung. Karena hikmatnya beda. Hikmat dunia sama hikmat dari sorga. Nggak nyambung Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita harus rubah. Gini deh, saya kasih contoh yang lebih gampang lagi. Dulu kita di sini ya kan sudah terbentuk tuh karakternya. Apa sih yang jelek-jelek dari karakter kita misalnya? Kasih contoh deh supaya gampang misalnya suka mabok deh, gampang. Suka mabok. Kita kan masuk dikasih karunia ini. Ya kan? Di sini kan disuruh stop. Ya kan? Jangan lagi mabok. Terus supaya komprominya minum boleh nggak? Kan suka selalu nanyanya begitu kan? Siapa bilang minum nggak boleh? Minum boleh, iya kan? Tapi kan Alkitab bilang jangan sampai mabok. Nah, tetapi itu ada pintu, ada celah buat kita untuk jadi pasti. Karena kenapa? Pada saat kita lagi stres, pada saat kita lagi ada masalah, lu mabok nggak? Mabok. Nggak usah bohong, pasti ya. Makanya kalau udah di sini, ya enggak aja gitu. Jangan balik lagi ke sini. Atau ngeles gitu loh. Ngeles. Kan nggak ada di Alkitab. Ya kan? Kan nggak ada kan? Tapi ada. Jangan sampai mabuk. Tapi sebaiknya kita jangan, karena nggak bakalan bisa kita kontrol. Itu sangat simpel sekali. Sangat simpel. Ya. Nah, Tuhan mau rancangan kita, buat kita di bumi itu berhasil. Makanya, dia katakan, kalau sudah pindah ke sini, jangan ke sana. Ya. Itu dia. Sahabat aktivis yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan ini terlalu besar buat kita. Terlalu besar. Kita keluar masuk aja masih balik, masih diterima. Tapi gini persoalannya, pada saat kita keluar, kita belum sempat balik, lalu di ayat 1 tadi, mati. Persoalannya kan di situ. Iya kan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Jangan sampai itu yang terjadi. Lanjut ayat 8.
8. Saya nggak panjang-panjang kok. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, Ayat 9, lanjut. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ayat 10. Ayat terakhir. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau, coba, supaya siapa yang mau? Tuhan yang mau. Emangnya saya? Enggak. Saya cuma nyampain apa yang Tuhan ngomong, firman Tuhan. Tuhan yang mau kita ada di dalamnya, Tuhan yang mau kita duduk sama-sama Dia. Tuhan yang mau. Nah, sayang sekali kalau kita nggak mau, itu kan masalahnya di situ. Tuhan mau kok kita nggak mau. Berarti kita yang salah, jujur aja. Ya kita yang salah, Tuhan yang mau bukan kita. Ya, ini pernyataan teologi yang paling tinggi. Kita diselamatkan karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita diselamatkan bukan dengan perbuatan kita. Berapa banyak orang yang sudah tahu Tuhan suruh ke sana tapi nggak ke sana? Iya kan? Masih belok lagi ke kiri, suruh ke kanan, belok ke kiri. Lah, saya banyak ketemu teman-teman yang Tuhan suruh ke kanan, ke kiri. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka mau ikut jalannya Tuhan. Ada yang sampai kena masalah dulu baru ikut jalan ke kanan. Kalau enggak dia ke kiri. Nah itu, tapi Tuhan kita baik ya. Selalu menerima kita apa adanya. Cuman jangan terlalu lama. Kenapa? Yang kalau terlalu lama kita yang rugi. Saya juga terlalu lama ini jadi beginian. 21 tahun. Ya udah, itu udah lewat lah ya. Ya sudah. Jadi keselamatan kita itu karena perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan ya. Dan keselamatan kita yang kita terima oleh iman, bukan dengan perbuatan kita, kebaikan kita. Kita nggak bisa pindah dari sini ke sono, hanya semata-mata semua dari Tuhan. Karya kita nggak ada sama sekali. Oleh sebab itu kita jangan sombong. Itu paling penting. Nggak ada karya kita. Bayangin kalau kita kerja di perusahaan, kalau nggak ada karya kita, bisa nggak naik jabatan? Nggak bisa loh, tapi ini Tuhan bisa kasih kita satu posisi bersama dengan Dia. Hanya apa? Bicaranya apa? Taat. Nah, Tuhan memberikan iman kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Gini loh, banyak orang suka putus asa nggak? Ada tantangan sedikit, udah loyo jangan. Kalau ada tantangan, doa sama Tuhan. Tuhan, kasih saya iman lebih lagi supaya aku bisa melewati. Masalah boleh banyak, tapi minta Tuhan berikan iman yang lebih banyak, lebih besar, supaya setiap masalah kita bisa atasi. Waktu saya kerja dulu, bos saya itu yang punya itu orang Jerman. Pemilik perusahaannya orang Jerman. Dia bilang sama saya nggak akan lupa kenapa. Dia bilang, Ruslan, if you facing the problem, you must on the top of the problem. Nangkap ya? Itu bahasa Jawa. Bukan ya bahasa Inggris ya? Bahasa Batak ya? Oh ya. Jika kamu menghadapi masalah, kamu harus berada di atas masalahnya. Bos saya itu udahlah, lihainya bukan main, namanya orang Jerman. Dia bilang, lu gak boleh kalah sama masalah. Itu orang dunia aja bisa bilang begitu loh. Apalagi firman Tuhan. If you facing the problem, you must on the top of the problem. Kadang-kadang kenapa? Kita dalam masalah, kita digulung sama masalah. Iya kan? Gampang patah semangat, gampang kecewa, dikit-dikit udah ngambek, baper yang gedenya kita. Iya kan? Bawa perasaan. Hadapin tantangan aja udah, belum yang berat-berat. Nah itu yang paling penting. Jadi
iman yang perlu diperbesar di dalam hidup kita. Ya. Karena Tuhan akan memberikan iman sesuai dengan kebutuhan kita. Pada saat kita lemah, Tuhan tolong aku. Berikan aku iman tambahan supaya aku nggak lemah. Supaya aku kuat. Supaya aku bisa duduk bersama-sama dengan Engkau. Doanya begitu sesuai firman Tuhan. Aku mau Tuhan duduk bersama dengan Engkau di sorga. Sebagaimana yang tertulis di Efesus 2 ayat 6. Aku mau Tuhan. Bagaimana caranya? Tuntun aku Tuhan, Roh Kudus tolong aku. Ini paling penting. Gini loh, hikmat dari Tuhan itu lebih hebat daripada hikmat dari dunia. Paulus katakan di Korintus juga, apa yang bodoh bagi dunia, benar nggak? Apa yang bodoh dipilih Allah untuk memalukan orang-orang. Artinya hikmat dunia itu orang yang paling bodoh sekalipun di dunia, tapi kalau dia punya hikmat dari Allah, dari Tuhan, itu dia bisa memalukan orang-orang yang berhikmat. Hikmat dunia. Ini kan luar biasa sekali, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Dari 10 ayat yang kita baca. Kesimpulannya pertama, ada 2 kerajaan. Ya. Kerajaan iblis sama kerajaan Tuhan. Kita sudah ditebus dari kerajaan iblis masuk kerajaan Tuhan. Jangan keluar lagi, ya. Kenapa kita bisa masuk? Karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kerajaan sorga. Dengan kasih karunia yang kita sudah dapat. Jangan keluar lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat posisi dari Tuhan. Saya berharap semua bisa mengerti ini. Gampang-gampang susah, tapi saya berusaha menjelaskan dengan sederhana sekali. Sederhana sekali, tidak pakai bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa sehari-hari kita. Saya berharap kalau kita sudah di sini, jangan keluar jangan keluar masuk. Berada di kerajaan Allah, jangan keluar masuk lagi. Tetaplah di dalamnya. Oleh sebab itu, kita bisa mendapat hak kita sebagai anak-anak kerajaan. Jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai. Biarlah Roh Kudus tidak pernah selesai berbicara dengan semua yang hadir. Maupun jemaat kami yang secara live streaming, Tuhan. Engkau melawat mereka. Biarlah semua yang mendengar tetap berada di dalam kerajaan Allah. Dan mendapat posisi daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin.